TNI AL Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Angkatan Laut Vietnam setuju untuk melakukan patroli laut bersama di Laut Cina Selatan. Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan, mencegah konflik dan menjaga stabilitas kawasan, sehingga Laut Cina Selatan diharapkan menjadi lebih aman untuk pelayaran dan aktivitas ekonomi. Salam hangat untuk para pencinta dunia laut, para penjelajah samudera sejati. Bayangkan sejenak, di sebuah ruangan yang dinginnya setara kulkas 2 pintu, duduk 2 kelompok perwira berseragam gagah saling berhadapan. Bukan sedang main catur, bukan juga adu panco, tapi mereka sedang membahas sesuatu yang jauh lebih besar. Masa depan laut kita bersama. Nah, tepat pada 10 September 2025 kemarin, Indonesia mencatat sejarah penting. Delegasi TNI AL, dipimpin langsung oleh Laksamana Muda TNI Yayan Sofyan, akhirnya berhasil menggelar pertemuan perdana Joint Working Group alias JWG dengan Angkatan Laut Vietnam. Dan bukan cuma ngobrol basa-basi kayak cuaca panas ya hari ini, tapi mereka langsung ngebut menyepakati draft SOP patroli terkoordinasi Vietindo. Bayangkan ya, 2 negara, 2 kapal perang masing-masing akan berjaga bareng di perbatasan zona ekonomi eksklusif kita. Kalau biasanya kapal perang itu dikerahkan buat menunjukkan kekuatan, kali ini kapal perang jadi kayak ronda malam RT, tapi versinya di laut dan pakai meriam. Tapi jangan dikira kesepakatan ini muncul begitu saja kayak mie instan. Oh tidak, ini hasil perjuangan panjang. 18 kali pertemuan teknis. 18 kali. Kalau ini acara rapatnya dihitung lembur, panitia bisa beli kapal sendiri. Tapi disitulah justru letak kehebatannya. TNI AL sabar, tekun dan konsisten membangun kepercayaan. Karena kita tahu Laut Natuna Utara ini letaknya di kawasan yang sensitif. Banyak lem tumpang tindih, ibaratnya kayak kosan sempit, tapi penghuninya rebutan dapur. Dan jangan lupa, ada campur tangan level bos besar juga. Ingat, tahun 2022, Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc datang ke Jakarta, ketemu langsung Presiden Joko Widodo. Nah, dari pertemuan 2 kepala negara itulah, negosiasi batas ZEE yang mandek 12 tahun akhirnya tembus. Jadi bisa dibilang, pertemuan Laksda Yayan dan tim ini bukan start dari nol, tapi start dari Presiden. Yang luar biasa, kerjasama Patkor Vietindo ini bukan cuma soal menjaga laut dari nelayan nakal atau pelanggaran batas, tapi juga soal mengubah konflik jadi kolaborasi. Bayangkan, dulu TNI AL dan Vietnam sempat sering saling lirik di laut karena insiden penangkapan ikan. Tapi sekarang, mereka malah saling bagi rute patroli. Kayak 2 tetangga yang dulu ribut-rebutan parkir, sekarang malah bikin pos ronda bareng. Dan yang paling penting, ini jadi pesan ke dunia, bahwa ASEAN bisa menyelesaikan potensi konflik tanpa teriak-teriak atau unjuk kekuatan, tapi dengan duduk bareng, minum kopi, dan bikin kesepakatan. Selain memperkuat kehadiran militer, TNI AL juga membuka ruang saling belajar antar angkatan laut, membangun interoperabilitas, dan tentu saja menambah rasa saling percaya. Dan percayalah, di laut yang luas itu, rasa percaya jauh lebih berharga daripada sekedar radal canggih. Inilah yang disebut diplomasi pertahanan. TNI AL bukan cuma mengandalkan kapal perang, tapi juga senjata kepercayaan. Dengan semboyan Jales Veva Jaya Mahe, di Laut Kita Jaya, Indonesia menunjukkan bahwa kita bisa menjaga kedaulatan sekaligus mempererat persahabatan. Dan tahukah kalian keberhasilan pertemuan JWG pertama ini juga menunjukkan bahwa kekuatan suatu negara bukan cuma di jumlah kapal perang atau rudalnya, tapi juga di kemampuan duduk bareng dan saling percaya. Coba bayangkan, ketika 2 kapal perang dari 2 negara berbeda berlayar berdampingan, itu bukan hanya soal patroli, tapi juga soal membangun simbol persahabatan yang kelihatan dari radar sampai ke hati. Biasanya kalau 2 kapal dari negara berbeda saling mendekat, awak kapalnya langsung siaga, tangan di meriam. Tapi nanti saat Patkor Vietindo jalan, begitu ketemu mereka malah bisa saling sapa. Halo tetangga laut, lagi jaga bareng ya? Dan di balik layar koordinasi ini sebenarnya rumit banget. Mulai dari menyamakan prosedur komunikasi radio, menyusun kode pengenalan antar kapal,
sampai menyiapkan rencana evakuasi darurat. Semua harus selaras. Ibaratnya kayak bikin grup band, tapi anggotanya dari 2 negara, bahasanya beda, lagunya harus sama, dan konsernya di tengah laut. Selain itu, kerjasama ini juga jadi peluang emas buat pertukaran pengalaman. TNI AL bisa belajar cara Vietnam mengamankan jalur perikanannya, sementara Vietnam bisa belajar taktik TNI AL dalam menghadapi ancaman non-tradisional, seperti penyeludupan, kejahatan lintas negara. Kalau biasanya tukaran ilmu itu di ruang kelas, kali ini tukaran ilmu sambil berdiri di gelabak kapal yang goyang kena ombak. Coba bayangin. Dan jangan lupakan juga dampak diplomatiknya. Keberhasilan ini membuat citra Indonesia di mata dunia naik beberapa level. Bukan cuma sebagai negara kepulauan yang besar, tapi juga sebagai penjaga stabilitas kawasan. Bayangkan saja, Laut Cina Selatan itu sering muncul di berita internasional karena ketegangan. Dan sekarang, Indonesia justru muncul sebagai contoh bagaimana menyulap ketegangan jadi kerjasama. Ini sejalan banget dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Karena untuk jadi poros, kita bukan cuma harus kuat secara fisik, tapi juga disegani karena mampu membangun kepercayaan. Dan TNI AL membuktikan bahwa diplomasi pertahanan bukan cuma istilah keren di atas kertas, tapi nyata dilakukan di gelombang dan angin laut. Kalau kita tarik pandangan lebih luas, Laut Cina Selatan ini ibarat persimpangan jalur laut dunia. Tempat lalu lalang kapal dagang raksasa yang mengangkut barang miliaran dolar setiap harinya. Banyak negara punya kepentingan di sana, mulai dari jalur perdagangan, cadangan energi, sampai sumber daya ikan yang melimpah. Makanya, gesekan di wilayah ini gampang banget muncul. Ibaratnya kayak jalan raya ramai tapi jalurnya sempit. Dikit-dikit klakson, dikit-dikit senggol. Nah, disinilah posisi Indonesia dan Vietnam jadi penting. Keduanya bukan negara yang hobi bikin ketegangan, tapi justru negara yang mendorong stabilitas. Dengan adanya Patkor Vietino, kedua negara seolah berkata ke dunia, "Tenang, kami jaga wilayah kami sendiri dan kami jaga bersama." Efek domino dari kerjasama ini bisa sangat besar. Ketika dua negara ASEAN bisa menunjukkan kerjasama maritim yang solid, negara lain di kawasan akan ikut terdorong membangun pola serupa. Bisa jadi nanti muncul patroli gabungan mini ASEAN, di mana negara-negara kawasan saling jaga wilayah masing-masing, bukan saling curiga. Dan yang menarik nih, kerjasama ini juga bikin citra para prajurit laut berubah di mata masyarakat. Kalau dulu kapal perang selalu identik dengan suasana tegang, nah nanti bisa jadi simbol kerjasama. Bayangkan ada anak kecil yang lihat 2 kapal dari Indonesia dan Vietnam berlayar berdampingan. Lalu dia bilang, "Bu, itu kapal perang atau kapal sahabat ya?" Nah, disitulah makna diplomasi pertahanan benar-benar terasa, bukan menakuti tapi menenangkan. Selain itu, keberadaan patroli gabungan juga memberi signal kuat ke para pelaku kejahatan laut. Karena sekarang, kalau ada yang coba-coba menyelundup atau menangkap ikan ilegal, mereka tidak cuma berhadapan dengan satu negara, tapi 2. Dan percaya deh, menghadapi satu kapal perang aja udah bikin lutut gemetar, apalagi 2. Lebih jauh lagi, kerjasama ini juga memperkuat kesiapsiagaan kawasan terhadap bencana maritim seperti kecelakaan kapal, tumpahan minyak atau pencarian dan penyelamatan atau SAR. Dengan adanya mekanisme Patkor Vietindo, kedua angkatan laut bisa langsung berkoordinasi tanpa harus ribet urusan birokrasi yang biasanya lambat seperti siput. Jadi, ketika ada kapal yang karam, bantuan bisa datang secepat ombak datang ke pantai. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.